Ya Bapak Ibu, kita bersukacita karena kita punya Tuhan sebagai gunung batu kita dan juga tempat perlindungan kita yang teguh. Ada amin Bapak Ibu. Saya sepertinya kurang melihat semangat gitu. Boleh sebelum kita memuji Tuhan boleh tos samping, kiri, kanan, depan, belakang. Minimal 3 orang. Yang di Zoom boleh kasih jempol juga atau love. Iya. Dan kita mau menyatakan sukacita iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Dialah yang menjadi tempat perlindungan kita. Kita mau menaikkan pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita kembali menaikkan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kalau hidup tidak akan goyah, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai
dari awal. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bertahan di dalam Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, kepada hambanya dimaksudkan. karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, di dalam segala kelemahan dan keletihan kami dan banyak kekurangan yang ada pada diri kami, baik secara fisik maupun secara psikis, bahkan dalam iman. Kami bersyukur kalau Tuhan mengingatkan kami dan menggerakkan hati kami untuk boleh bersekutu bersama dengan saudara seiman, datang menghadap-hadap Tuhan yang kudus. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap pujian yang kami lantunkan, itu merupakan ekspresi dari iman kami. Bapa, berbicara adalah di tengah-tengah kami. Pakailah hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, supaya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat dan menguatkan hati setiap kami yang menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa biarlah kiranya Tuhan hadir dan Tuhan berbicara langsung di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikutinya lewat Zoom. Tema kita adalah memiliki dasar yang kuat. Diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ya, kita baca bersama-sama ya. Saya kira cukup jelas di sini. Ya, 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak utuh. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Teman-teman, saya percaya bagian ini sudah sering kali kita dengar. Entah di gereja, entah juga di tempat ini. Tetapi saya percaya setiap bagian firman Tuhan ini boleh terus mengingatkan kita, teman-teman. Kadangkala apa yang kita rasakan, kita sudah cukup kuat. Iman kita sudah bertumbuh pada batu karang yang teguh. Tetapi diuji waktu kapan? Ketika datang malapetaka, datang kesulitan, badai datang, dan disitu menunjukkan apakah kita benar-benar masih sebagai anak Tuhan yang tangguh, yang berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Nah, kita melihat teman-teman ya, ayat 24 yang kita baca ini sampai 27 itu merupakan kesimpulan dan penutup daripada seluruh rangkaian khotbah Yesus di bukit dari pasal 5 sampai 7. Dan Yesus menutup dengan perumpamaan
dua macam dasar ini. Dan kalau kita perhatikan teman-teman dikasih Tuhan, dari ayat 5, pasal 5 sampai pasal 7, itu sudah bicara banyak hal. Ya, bicara tentang perzinahan, bicara tentang eh, nabi-nabi palsu, tentang puasa dan lain sebagainya. Ya, tetapi kalau kita perhatikan di sini khotbah di bukit ini sungguh satu hal yang sangat eh, menjadi berkat. Khususnya kalau kita kenal seorang yang namanya Gandhi, Mahatma Gandhi, bapak revolusi daripada India, dia mengagumi khotbah di bukit ini. Dan dia mengatakan bahwa Yesus memiliki pengaruh yang sangat besar pada dia, walaupun dia seorang Hindu, dan dia percaya bahwa Yesus adalah salah satu dari banyak guru spiritual yang membawa pesan cinta dan kasih sayang kepada dunia. Nah, teman-teman kasih Tuhan, saya ajak melihat ya, dari Matius 7 ayat 24 ini, Yesus memberikan metafora tentang dua tipe orang, yaitu orang bijaksana dan orang bodoh. Ya, kalau saya mau singkat lebih gampang, yang satu si Obi dan satu si Obo gitu ya. Orang apa? Obi apa? Orang bijaksana, Obo orang bodoh begitu ya. Nah, kita lihat teman-teman kasih Tuhan, Tuhan memberikan metafora ini ya di dalam kedua orang ini, si Obi dan si Obo ini dalam membangun rumah ya. Dua-duanya sama-sama ahli ya. Secara kasat mata keduanya itu mempunyai keahlian yang sama. Tetapi mengapa yang satu dibilang orang bijaksana, yang satu lagi dibilang orang bodoh? Nah, teman-teman kasih Tuhan, perbedaannya bukan dari rumahnya. Kita asumsikan kalau sama-sama ahli, waktu bangun rumahnya sama. Tetapi kita lihat perbedaannya apa? Yang sangat penting, karena yang orang bijaksana ini, dia tahu kebenaran, dan dia mau menjalankannya. Dia tahu yang benar, dan dia mau jalankannya. Sedangkan yang kedua, orang bodoh ini, dia tahu kebenaran, dan dia tahu akibatnya. Tetapi dia tidak mau menjalankannya. Nah, kita lihat ini yang membedakan ya. Nah, teman-teman kasih Tuhan, kalau orang lain yang melihat dua orang ini, semua punya pikiran, wah sama ya. Dan bahkan bisa tertipu gitu. Karena hanya melihat dari apa yang tampak di depan mata. Dan kalau kita lihat ya, ini kita bicarakan adalah rumah yang dibangun juga sama. Sama-sama ahli, dan kasat mata tadi saya katakan, keduanya sama tetapi terlihat ada satu hal yang tidak diketahui, ada hal yang berbeda. Nah, itulah yang kita sebut adalah fenomena dan nomena. Nah, teman-teman, kalau kita bicara fenomena dan nomena, kita coba tanya, apa maksudnya ini? Kita sedikit masuk ke filsafat, tapi saya tidak mau masuk lebih dalam ya. Nah, teman-teman kasih Tuhan, fenomena dan nomena ini diangkat oleh seorang filsuf bangsa Jerman yang sangat berpengaruh dalam sejarah filsafat barat, ya, yaitu Immanuel Kant. Kant ini hidup dari tahun 1724 sampai 1804. Nah, dia mengatakan teman-teman ya, fenomena ya atau dikatakan benda bagi kita adalah realitas yang kita alami melalui persepsi dan pengalaman kita. Sedangkan nomena atau benda dalam diri merujuk pada realitas yang ada di luar persepsi kita, yaitu benda itu sendiri yang tidak dapat kita ketahui secara langsung. Bingung kan ya? Ya. Di filsafat namanya gitu ya. Tetapi seringkali dikatakan begini, jadi nomena itu seperti aspek sebenarnya dari sesuatu. Sementara fenomena adalah aspek dari yang kita lihat dari sesuatu itu. Nah, kan menyimpulkan demikian. Dia katakan bahwa kita hanya bisa mengetahui fenomena, yaitu realitas yang kita alami melalui persepsi kita. Sedangkan nomena atau benda dalam diri tetap tidak dapat kita ketahui secara langsung. Nah, untuk supaya mudahnya saya ajak teman-teman untuk melihat ya, apa yang dimaksud dengan ini. Coba saya akan coba tunjukkan. Nah, ini adalah gambaran dua anak. Yang satu anak orang kaya, yang satu seperti anak gelandangan. Pakaiannya neces yang kaya, wajahnya juga imut ya, ya. Lalu di hadapannya ada porselen yang mahal yang pecah berkeping-keping. Nah, waktu Anda masuk dalam ruangan melihat hal itu, ditanya ya, di antara kita semua, siapa yang memecahkan itu kira-kira?
Menurut Pak Romen, siapa yang memecahkan? Yang kaya ya? Wah, ini jawaban agak aneh. Tetapi kalau kita lihat, banyak orang kalau melihat ini yang satu anak ini sopan, santun, yang satu kelihatan badung, mukanya ruwet begitu ya, pakainya rapi, langsung orang pikir, yang pasti yang memecahkan ini yang ini, anak yang seperti gelandangan ini. Kenapa? Itu persepsi yang ditangkap, teman-teman. Tapi orang nggak tahu bahwa ya seperti Pak Roman bilang tadi, Pak Roman punya kemampuan untuk melihat nomena rupanya dia ya. Di dalam nomena itu anak itu sebenarnya apa? Anak yang rebel ya, manja ya, dan selalu mau melakukan apa yang dia mau. Sedangkan anak yang miskin ini, gelandangan ini, ternyata dia seorang pahlawan misalnya. Dia rela untuk menanggung lapar demi untuk memberi makan adik-adiknya. Dia sebagai yatim piatu begitu ya, tinggal tanpa rumah yang rumah kosong yang tidak ada penghuni ya. Mungkin kalian nggak bisa bayangkan lah ya, karena di sini kebutuhan rumah kan sangat banyak ya, nggak ada rumah kosong. Kalau saya di Perth itu ada rumah dalam keadaan kosong, kadang kita pakai sebagai untuk ini apa, untuk setting drama begitu ya, untuk cerita. Tanahnya luas, rumahnya tapi dalamnya udah amburadul begitu, ditinggalkan oleh penghuninya. Nah, balik kita lihat teman-teman yang kasih Tuhan ya. Jadi kita melihat, ya itu yang kita terkesan oleh apa yang kita lihat. Nah contoh yang lebih gampang lagi saya ajak lihat yang ini nih. Cepetan. Nah, ya. Teman-teman lihat apa nih? Indomie, ya. Ada gambar apa di situ? Ada ayam, ada telur, ya. Saya percaya semuanya udah makan Indomie setiap hari kan. Tapi saya juga mungkin nggak tahu dibilang dari saya masih muda sampai sekarang udah berapa puluh dus ya. Tapi sungguh mati teman-teman. Apa yang saya lihat di situ nggak pernah saya jumpai semuanya di dalam itu kardusnya. Yang saya jumpai apa? Hanya starch, yaitu tepung dan itu seasoning, bumbu. Yang lainnya nggak ada. Makanya itu dia supaya jangan disalahkan apa? Dia tulis apa? Indomie, mie instan. Bukan dengan ayam dan bawang, tapi apa? Rasa ayam bawang. Di bawahnya apa nih ditulis oke? Lengkap dengan minyak bawang. Jadi kalau mau dikomplain, dia bisa enggak. Ini foto, ya. Jadi teman-teman, tetapi ini yang dikatakan adalah fenomena, ya. Tapi nomenanya apa? Setelah kita buka, kita baru sadar isinya cuma mie doang begitu ya. Ya, kalau kita komplain ke pabrik Indominya, ke Antoni Salim, dia bilang, lu dengan duit 4.000 kepengen dapat ayam di dalamnya, dia bilang gitu. Bisa boncos dong Indomie begitu ya. Nah, teman-teman kasih Tuhan, jadi kita lihat itu dalam hal ini. Tapi kalau kalian perhatikan ternyata yang namanya fenomena dan nomena ini di dalam Alkitab juga kita jumpai. Ya, kita ingat di dalam 1 Samuel 16 ayat 6. Waktu itu Tuhan ingin hatinya sudah jauh daripada Saul yang tidak taat kepada dia. Lalu Tuhan mengutus Samuel untuk ke rumah Isai, ke kotanya Isai, memberikan persembahan, lalu mengundang Isai dan anak-anaknya untuk diurapi menjadi raja, menggantikan Saul. Nah kemudian waktu datang mulai dari Eliab, waduh, Samuel kepincut banget sama dia. Orangnya tinggi, wajahnya tampan, badannya six pack begitu ya. Mungkin bukannya hanya Samuel aja, gadis-gadis pun juga sangat ngefans banget sama dia. Tetapi dia terkecoh teman-teman. Kenapa? Allah menolak dia. Dan Tuhan mengatakan apa? Di dalam ayat 7. Jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi. Sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah teman, jadi kita melihat ya. Ini kita lihat fenomena dan nomena tadi. Lalu kita perhatikan, kita manusia hanya bisa melihat sampai sebatas fenomena yang ada. Ditangkap dengan persepsi dari mata kita. Tetapi bicara nomena, Tuhan mengetahui kedalaman hati. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau kita menyanyikan lagu ya. Ku kasihi engkau dengan kasih Kristus. Itu jangan sampai apa yang kita katakan itu berbeda dengan hati kita. Dengan apa yang sebenarnya. Katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Dalam hati kita bilang apa? Matilah kau sebelum waktunya. Bisa begitu teman-teman ya. Tapi suasana membentuk kita, orang misalnya, waduh luar biasa. Contohnya seorang misalnya muncul di gereja, entah gereja siapa gitu ya, menyambut jemaat. Waktu ketemu dia katakan, hello bro, haleluya, puji Tuhan, dicipika-cipiki gitu ya.
Kalau sama-sama laki ya, perempuan pasti ditampar dia. Tetapi waktu dia memberikan penghormatan, semua orang bisa terkesan positif. Kenapa? Luar biasa ya, orang ini siapa? Sebelumnya saya nggak pernah lihat dia di gereja. Kok dia begitu ramah dan hangat? Apakah dia hamba Tuhan yang baru atau siapa? Tapi intinya kesannya sangat positif. Ternyata dia itu seorang penjara residivis yang karena kenalan daripada majelis gereja yang ingin mengetes, meminjam dia dari sipir penjara untuk diajak ke gereja. Dicukur klimis, pakaikan jas begitu ya, dan dibayar. Untuk 1 hari kamu saya bayar 100.000. Wah, tentu mau dong dia ya. Langsung dia lakukan hal seperti itu. Dan orang bisa tertipu itu ya. Tetapi saya mau katakan, dengan fenomena yang ada, orang bisa tertipu. Tapi saya katakan, Tuhan yang melihat pikiran dan mengerti kedalaman isi hati manusia, tidak bisa ditipu. Nah, kita kembali teman kepada Matius 7 ayat 24, 23 dan 24 tadi ya. Nah, dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dari sini. Di sini ada diwujudkan 2 macam orang ya, yaitu yang mendirikan rumah di dasar yang berbeda. Jadi rumahnya setelah didirikan sama ya, tetapi yang mengatakan dasarnya berbeda teman-teman. Kenapa? Fondasinya itu adalah di bagian dalam tidak terlihat. Nah, ini kalau kita lihat lagi dalam Lukas 6 ayat 46-49, itu dikatakan apa? Orang yang bijaksana ini menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi bukan sekedar gampang tanah ada, rata dan keras, langsung bangun, tapi tidak. Dia gali sampai dia ketemu tanah yang keras. Saya baru mengerti apa pentingnya fondasi ini. Saya ingat waktu saya bekerja di Dharmala Group, itu kan kita yang punya Pantai Mutiara, ya, Dharmala Intiland. Waktu pertama kali launching, waduh itu orang-orang melihat, ini rumah di pinggir laut, lalu halaman belakang itu menghadap langsung ke laut dan langsung bisa parkir perahu di situ. Itu kapling direbutin teman-teman. Sampai ada orang berantem ya untuk satu yang sama. Berantem apa? Saya udah minta yang ini. Saya duluan berantem. Sampai akhirnya bilang, siapa yang berani bayar cash? Dia ini. Akhirnya yang berani bayar cash, saya bayar cash gini. Nah, padahal mereka nggak ngerti ya. Kalau di Australia itu rumah yang kayak begitu dibikin itu dari tanah keras ya. Yang begini nih. Kita tahu di daerah itu dekat tanah keras sudah digali ya, teman-teman ya. Digali ujung sini. Jadi tetap tanahnya keras. Tetapi yang di mana di Pantai Mutiara itu dari pantai direklamasi, dipadatkan begitu. Dan yang terjadi apa? Waktu orang beli di sana, sangat bisa naik air mata, teman. Ya, seseorang yang saya kenal dia beli di situ, dia bilang biaya pancangnya itu lebih mahal daripada biaya bangunnya. Kenapa? Waktu terus ditancapkan tiang panjang, nggak pernah ketemu tanah keras, terus sampai begitu banyak. Baru mereka sadar, di situ mereka salah beli gitu ya. Dan sekarang ini Pantai Mutiara yang dulu dijagokan itu sekarang banyak ditinggalkan oleh penghuninya. Sudah takut mereka lihat ROPS itu yang sudah masuk dalam. Nah, teman-teman kasih Tuhan. Jadi kita melihat ya, orang bijaksana ini dia mendengar. Orang bodoh juga mendengar. Cuman bedanya yang satu melakukan, yang satu tidak melakukan. Akhirnya yang satu selamat dari bahaya, yang satu mengalami kerusakan yang parah. Nah, kembali lagi jadi kita lihat secara fenomena, lihat hasilnya, lihat orang yang bangun, secara kasat mata tampaknya keduanya sama. Tapi orang lain bisa terkecoh, ya, termasuk kita. Tepatnya tertipu. Karena kita tidak melihat apa yang dipakai sebagai dasar atau fondasinya. Nah, teman-teman, saya ajak kita mengupas bagian ini ya. Dari coba kita lihat ya. Nah, dikatakan setiap orang yang jadi dimulai ya teman, 2 macam dasar ini ayat 24 dikatakan, jadi setiap orang yang mendengar perkataanku. Waktu dikatakan setiap orang yang mendengar, artinya siapa? Seluruh orang, semua orang yang mengikuti Yesus Kristus. Saya mau katakan ini adalah orang Kristen. Sama dengan kita juga. Setiap minggu, setiap Jumat kita mendengar firman Tuhan. Ya. Jadi ini ditujukan pada semua orang. Tetapi kalau kalian lihat di dalam ayat 21 sampai 23, itu ditujukan pada para pengajar palsu dan nabi-nabi palsu.
Nah, tapi kita fokus kembali teman-teman yang kasih Tuhan. Jadi waktu bilang setiap orang itu adalah semua orang, enggak membeda-bedakan mereka semua. Tua, muda, besar, kecil, ya. Nah, lalu kemudian dikatakan yang mendengar perkataanku. Nah, waktu bicara perkataanku, ya, kita mesti bertanya, memang lu siapa sih? Yesus mesti dengerin perkataan lu. Nah, teman, kita mesti lihat, perkataan Yesus itu adalah firman yang hidup, ya. Apa yang dikatakan berbeda yang dikatakan oleh orang biasa. Bahkan penguasa-penguasa pun, ya, itu nggak bisa disampaikan. Tapi kita lihat, kita bisa taat pada undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita bisa taat kepada orang penguasa yang lebih tinggi dari kita, bahkan yang paling tinggi, misalnya pemimpin negeri ini. Tetapi waktu perkataan Yesus Kristus, bagaimana kita menilai, bagaimana kita menanggapi perkataan itu sendiri. Teman-teman, ini kita belajar melihat waktu Yesus bilang perkataanku. Berarti inilah firman yang Tuhan sampaikan. Di ayat 29 kalau teman baca ya. Pak Yus ada buka nggak? Ayat 29 boleh baca Pak Yus. Dapat nggak? Siapa yang dapat ayat 29? Yang dapat bisa lebih dulu. Matius 7 ayat 29. Iya, terima kasih. Teman-teman, ayat 28 mengatakan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, ya, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Kenapa? Dikatakan ayat 29 tadi yang dibaca Pak Yoga, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Berarti pendengarnya itu mengerti bahwa Yesus mengajarkan sesuatu bukan sekedar asbun, tapi Yesus konsisten dan dia laksanakan itu dalam kehidupannya hari-hari. Sampai bicara tentang hidup kudus, Yesus pernah menantang para ahli Taurat, tunjukkan kalau aku berdosa. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, jadi kita melihat ya, Yesus itu perkataannya adalah perkataan, Yesus itu adalah, dia sebagai, ini apa, bukan perkataan sama dengan orang yang lain. Nah, kita lihat contohnya teman-teman, Gandhi itu tadi saya singgung, dia banyak mendapatkan inspirasi dari Matius 5, khotbah di buku Tuhan Yesus ini. Dan waktu dia memimpin revolusi, dia mengaplikasikan ajaran yang Yesus sampaikan, karena persis dengan ajaran ahimsa, yaitu dalam Hindu ya, kalau kamu disakiti jangan membalas. Nah, itulah pada waktu itu para prajurit, para buruh, waktu menghadapi para tentara Inggris, mereka mogok bekerja, dan kalau mogok ditampar begitu, mereka maju satu-satu ditampar semua, dan beribuan buruh begitu ya. Dan bayangin yang nampar gitu, yang ditampar yang sekali kan, yang nampar itu bisa ratusan ribu kali, capek sendiri akhirnya mereka. Dan yang lebih jelek lagi apa? Citra tentang kerajaan Inggris ya, yang sangat menghormati Tuhan itu bisa runtuh. Akhirnya apa? Mereka menyerah dan mereka berikan kemerdekaan pada Inggris. Nah, Gandhi dapatkan inspirasi dari perkataan Yesus. Bayangkan seorang seperti Gandhi itu saja bukan Kristen, seorang Hindu, tapi dia memahami apa yang Yesus sampaikan, perkataan Yesus, dan dia mau melakukannya, teman-teman. Dan film Mahatma Gandhi itu ditayangkan tahun 1982, menang 8 Oscar. Teman-teman kasih Tuhan, jadi kita melihat ya, yang kedua adalah ya, orang bijaksana dan orang bodoh ini, mereka sama-sama mendengar. Mereka sama-sama tahu akibatnya. Tetapi kita lihat apa yang membedakan teman ya. Kita lihat lagi ya. Ini orang bijaksana dan orang bodoh ya. Pertama kita lihat sikapnya ya. Sikap yang orang bijaksana waktu mendengar, dia mendengar perkataan Yesus dan dia menghayati dengan sepenuh hati. Dia respect dengan perkataan yang disampaikan Yesus, bukan perkataan sembarangan orang. Jadi teman, ini orang yang bijaksana, dia mendengar ya, terus kemudian kita lihat, tapi orang yang bodoh itu dia meremehkan dan menganggap sepi. Kenapa dikatakan begitu? Karena yang satu, sikap yang demikian itu adalah yang menghayati sepenuh hati, memahaminya, berusaha memahaminya, terlihat dari respon mereka. Si orang bijaksana ini melakukan dengan susah payah, tetapi dengan sepenuh hati. Kenapa?
membangun dasar yang kuat itu ya, batu sampai menggali dalam-dalam itu sampai ketemu tanah yang keras, itu butuh waktu, butuh tenaga dan pikiran. Tetapi orang bodoh itu tidak mau pusing. Dia mau melakukan yang gampang, cepat jadi. Ya, kita lihat berbeda sekali dengan Gandhi yang bukan Kristen ini. Nah, banyak orang Kristen seperti ini, teman-teman, ya. Dia tidak mau belajar memahami kebenaran firman Tuhan, menggali dalam sampai tahu kebenaran yang sesungguhnya, tapi terima saja semua apa adanya. Yang penting itu enak buat telinga kita. Tetapi kita lihat nanti ujiannya kapan. Nah, teman-teman, kemudian kita lihat sikap, respons ya. Lalu saat bangunan jadi kita lihat ya. Kita lihat bagaimana setelah bangunan itu jadi. Nah, terlihat responnya ya. Orang bijaksana, waktu bangunan itu jadi terlihat sama ya. Tetapi ada beda yang signifikan. Bedanya apa? Yaitu fondasi. Fondasi itu yang tertanam di dalam tidak terlihat, teman-teman. Rumah dibangun sama. Tetapi yang satu, kayak kalian lihat mimbar ini, yang satu ini berdiri hanya di atas ini aja, tapi yang satu ditanam dengan ada mencakar ke bawah tanah ini ya, ke bawah ubin ini. Yang satu bisa digeser. Jadi yang satu stabil, yang satu labil, teman-teman kasih Tuhan. Nah, kita lihat teman-teman ya. Jadi beda fondasi. Nah, fondasi ini adalah bagian yang tidak terkasat mata. Itu yang membedakan. Nah, lalu kita lihat apa? Saat ujian ya. Ya. Loh, kok. Saat ujian. Nah, ujian itu apa? Waktu ada angin, ada banjir, ada badai, baru terlihat ya. Yang orang bijaksana itu selamat dari bahaya, orang bodoh mengalami kerusakan yang hebat. Dan di situ kelihatan status mereka. Yaitu status anak Tuhan atau status pengikut setan. Kenapa saya katakan begitu? Teman-teman yang kasih Tuhan, di sini Tuhan Yesus menuntut ketaatan. Ketaatan ini yang tidak bisa ditiru oleh iblis. Iblis bisa melakukan berbagai mujizat dan lain sebagainya. Itu dikatakan dalam Korintus, di dalam Matius 24 ayat 24. Ya. Dia bisa tiru. Tetapi bicara ketaatan, hidup kudus, dia tidak bisa tiru. Nah, inilah yang harus membedakan anak Tuhan dengan yang bukan anak Tuhan atau yang disebut sebagai Kristen abal-abal begitu. Teman-teman yang kasih Tuhan, ujian akhirnya menentukan. Setiap kita boleh menyanyikan dengan luar biasa ya penyembahan. Tetapi pada waktu kita diuji, di situ kelihatan. Saya mau sedikit sharing pengalaman tentang seorang yang datang ke rumah saya. Anak perempuan seusia 36 tahun. Wah, dia datang dengan wajah sembab di antar kakaknya, cicinya ya. Matanya bengkak, tanda kurang tidur, banyak menangis. Apa yang terjadi? Dia dihipnotis. Sampai simpanan dia, tabungan untuk anaknya, untuk sekolah habis, dan bahkan sebagian uang dari diambil dari akun suaminya itu dihipnotis sampai kehilangan. Waktu datang ke saya dia seperti berkata, kenapa ini bisa terjadi? Kan diajarkan saya adalah anak-anak Tuhan, pemenang, tidak mengalami kegagalan, sukses terus terjadi sepanjang jalan hidup. Tapi kenapa dia harus alami ini? Saya tanya, kenapa kamu sampai tertipu? Mungkin dia pakai roh jahat, Pak, pakai ini ya. Saya ikutin dia mauin sampai saya sadar gitu ya. Saya bilang, kalau kamu baca Alkitab dikatakan roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar daripada roh lain. Kedua, kamu tahu firman Tuhan. Jangan serakah. Ya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, buat dia teman-teman pada saat itu, sepertinya itu semua udah blank. Dia merasakan hidupnya jatuh pada saat itu. Ya tentu kalau saya tegur kan nggak nyalain orang itu kan butuh ini ya, butuh apa? Jalan keluar. Ingat kan waktu Petrus disuruh jalan di atas air menemui Yesus, waktu dia tenggelam, Yesus kan bilang datanglah jalan. Begitu dia tenggelam, apa yang dilakukan Yesus Kristus? Hah? Ingat nggak? Yesus bilang apa? Dasar murid nggak tahu diri. Kamu melihat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli main golf gitu ya. Orang tuli mendengar ya. Orang mati dibangkitkan. Masa kamu gak percaya? Terus dia ngomel-ngomelin, apa yang terjadi dengan Petrus kira-kira?
Tasya. Waktu dia bilang, "Tuhan tolong," gitu ya, doanya singkat gitu. Udah tenggelam, mati dia. Yang dilakukan apa? Yesus pegang tangannya, angkat dia dari air, baru ditegur. "Mengapa engkau kurang percaya?" Ini cara Tuhan ya, di dalam manajemen pun begitu ya. Kalau kita punya staf anak buka salah, kita nggak bilang, "Dasar udah bilang begini begini bla bla bla," nggak mau denger, "Rasain, sekarang gimana masalahnya?" "Nggak, bodoh, kelarin selesaikan sendiri." Nah, saya pakai prinsip Yesus Kristus di sini. Saya tegur, setelah itu saya tanya, "Apa yang kamu rasakan sekarang?" "Saya rasa dunia saya sudah hancur, Pak. Uang saya habis 400 juta yang saya siapkan untuk masa depan anak saya. Saya ajak dia berhitung." Begitu ya. Sekarang kamu sedih dan akhirnya kamu kalau terus tenggelam dalam kesedihan, kamu akan sakit. Saya tanya, "Gaji kamu berapa sekarang?" 10.500.000. Tadinya enggan waktu ngomong, tapi karena saya pendeta, dia ngomong 10 juta. Saya bilang, 10.500.000 kali 12 bulan berapa? 120 juta ya, anggap ya. Dikali 13 bulan kan, 130 juta. Kalau 130 juta, bunga, kalau kamu punya uang, berapa yang kamu butuhkan uang untuk supaya kamu nggak kerja? Nah, saya hitung, bunga yang sekarang efektif 5,6% ya, net. Kalau dikali 130 juta ya, berapa banyak deposito yang harus dihadapkan? Paling sedikit 2,4 miliar, harus ada uang ya. Jadi kamu nggak usah kerja, dapat uang 10.500.000 setiap bulan. Nah, saya bilang, "Pak, you tahu nggak nilai kamu itu 2,4 miliar? Pernah kepikir nggak? Jadi kalau kamu sakit dan akhirnya berkepanjangan dan kamu diberhentikan oleh kantor, dia bekerja di bank ya, dan kamu akan kehilangan semuanya," saya bilang. Baru dia seperti dibukakan begitu. Jadi harus gimana? Lupakan yang sudah ada. Bersyukur kepada Tuhan, yang diambil itu hanya uang, bukan jiwa kamu, bukan pengetahuan kamu, bukan kesehatan kamu, dan pakai yang ada ke depan. Nah, teman-teman, itu cerita 6 bulan yang lalu. Sekarang ketemu saya tanya gimana? "Pak, saya udah rilis," dia bilang katanya. Dia sadar, dia itu adalah masih sehat, dia harus jaga, dia masih menghasilkan. Setiap bulan 10,5 juta dia bisa dapat. Dan kalau dia nggak kerja itu butuh 2,5 miliar untuk dapatkan uang itu. Selama ini nggak pernah terpikir. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, jadi banyak orang selalu menyesali, "Kenapa sih dikasih uang segini, gaji saya segini." Dia nggak pernah lihat secara keseluruhan, berapa nilai dia itu untuk dapatkan uang sekian, nggak mudah. Dan setelah dihitung demikian baru sadar. Nah, balik, saya nggak mau berpanjang-panjang di situ ya. Teman-teman, jadi kita lihat waktu ujian seperti itu, barulah kelihatan teman-teman, mana anak Tuhan yang sama-sama nyanyi, ya. Yesus batu karang yang teguh, tadi pujiannya bagus sekali kan, ya. Selamanya kasih setianya, kita nyanyikan itu. Tetapi waktu diuji, menghadapi badai, menghadapi pencobaan dan lain sebagainya, bisa nggak kita mengaplikasikan semua kebenaran firman Tuhan lewat hidup kita? Dan di situ baru kelihatan teman-teman, ya. Nah, teman-teman kasih Tuhan, jadi kita melihat dasar batu itu melambangkan dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan, ya. Dan pasir itu ada dasar yang lemah, mudah berubah, mudah goyah dan labil. Kita bisa, makanya dikatakan apa? Di dalam Lukas, menggali dalam-dalam sampai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus gali dalam-dalam dan memahami kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga waktu mengalami pencobaan, waktu menghadapi badai, kita tetap teguh berdiri. Nggak mudah jatuh teman-teman. Ya, jadi kita lihat. Nah, ini kita lihat dua gambaran yang berbeda, bukan? Rumahnya sama ya di atas tembok, tetapi yang satu bertahan di atas fondasi yang benar. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, manusia bisa ditipu ya. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Kita tertipu dengan fenomena yang ada. Ya, kalau kita tertipu satu hal berbeda, tetapi kalau kita menipu Tuhan itu menjadi masalah. Ya. Kita berdoa, kita mengatakan, "Aku mengasihi Engkau Tuhan." Tetapi benar nggak kita mengasihi Tuhan? Teman-teman, Allah tidak melihat fenomena, tapi Allah melihat nomena dan mengerti isi hati dan pikiran manusia. Ilustrasi, teman-teman ingat waktu Yesus mengatakan pada orang lumpuh, "Dosamu diampuni." Lalu orang Farisi dan ahli Taurat mencemooh, bukan keluar dari mulutnya, tapi dari pikiran dan hatinya. Dia pikir siapa? Tuhan kali. Kan yang bisa mengampuni dosa hanya Allah saja. Lalu Yesus bilang begini, "Mengapa engkau berpikir demikian dalam hatimu?" Yesus
mengerti apa yang jadi isi pikiran manusia setiap kita, teman-teman yang kasih Tuhan. Dan bahkan di dalam Maleakhi 3 ayat 8, Tuhan berkata begini, bolehkah manusia menipu Allah? Jadi firman Tuhan, manusia itu sebenarnya nggak boleh menipu Allah. Namun kamu menipu aku. Langsung dituduh oleh Tuhan. Cuman kita lihat apa? Jeleknya apa? Ini orang yang dituduh kamu menipu aku, yang menuduh itu bukan hakim, bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri yang menuduh, masih disangkali. Ya, Tuhan sampai dikatakan begini, tetapi kamu berkata, ini tanggapannya ini ya, dengan cara bagaimana kami menipumu Tuhan? Nah, ini yang terjadi teman-teman, seperti di dalam ayat 21 dan 23. Ya. Ayat 21 dan 23 kalau teman-teman lihat ya. Tuhan Yesus sudah menegaskan, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya. Yang masuk dalam kerajaan sorga, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, kemudian dibantah, dikatakan pada hari terakhir ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Mereka klaim, ini klaim mereka. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Bagus gak teman-teman? Bayangkan nih kalau ada Pak Romen misalnya, bisa melakukan mujizat, bisa mengusir setan, bernubuat dalam nama Tuhan. Bagus gak? Bagus kan? Betul gak? Tapi kenapa teman-teman Yesus bilang begini? Ya, ini bukan kepada Pak Romen ya, kepada orang-orang yang klaim demikian ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Luar biasa ya. Begitu nggak yang Tuhan jawab? Ternyata nggak demikian teman-teman. Ini berbeda dengan orang yang dikasih 10 talenta, 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Tuhan bilang apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian yang melanggar perintah Allah. Terjemahan baru 2. Tapi sebelumnya dikatakan, kamu sekalian pembuat kejahatan dalam TB1. Jadi teman-teman, orang-orang ini yang melanggar perintah Allah, dia anggap mereka itu adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan buat kita adalah, kenapa? Kan bernubuat dalam nama Yesus. Lalu kemudian melakukan mujizat dalam nama Yesus. Mengusir setan dalam nama Tuhan. Kenapa apa itu salah? Mereka tidak mengerti. Yang Tuhan tuntut adalah apa? Melakukan kehendak Bapa di sorga. Teman-teman yang kasih Tuhan, inilah yang kita lihat kenapa mereka ditolak oleh Tuhan. Yang dituntut adalah ketaatan dan hati yang memuliakan Tuhan. Di Matius 24 ayat 24 kalau teman-teman baca ya, dan juga dalam 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15 dikatakan kuasa-kuasa gelap bisa melakukan mujizat-mujizat. Pada zaman akhir nanti timbul nabi palsu dan para pengajar-pengajar sesat, mereka melakukan berbagai mujizat, kesembuhan, mengusir setan dan lain sebagainya, ya. Tetapi kita lihat itu semua bisa dilakukan oleh iblis dan pengikut-pengikutnya. Tapi yang membedakannya apa adalah tujuan mereka. Mereka bukan membawa orang itu datang kepada Yesus Kristus, bukan bawa kepada Tuhan, tapi datang untuk membawa mereka datang kepada Dia. Teman-teman, ini yang membedakan antara iblis dengan Tuhan Yesus, yaitu bicara soal kekudusan dan ketaatan, ini yang tidak dapat ditiru oleh iblis. Bagaimana membangun dasar yang kuat, teman-teman? Pertama ya adalah kita memahami siapakah Tuhan dan siapakah kita. Teman-teman, kita harus mengenal benar dengan benar, ya, benar-benar mengenal dengan benar siapakah Tuhan. Dia adalah pencipta. Dia menciptakan alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada. Dia menciptakan kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dengan kuasanya tidak ada satupun yang mustahil bagi Dia. Jadi teman-teman, kita lihat kehendak Dia ada yang utama. Tapi juga kita tahu Tuhan itu adalah Allah yang maha kasih, Allah yang adalah penebus. Jadi Dia berkuasa, Dia berhak menentukan hukuman, tetapi juga Dia mengasihi dan tetap menjalankan kedaulatannya. Hukuman dijalankan untuk manusia berdosa, ya.
Tetapi kasihnya untuk menyelamatkan mereka bagaimana? Harus ada orang yang menggantikan, yaitu Yesus Kristus. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, kita melihat itulah Allah kita. Lalu pertanyaan yang berikut adalah siapakah kita? Kita adalah ciptaan. Kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang tidak berpengharapan. Tetapi ditebus oleh darah Kristus. Lalu kalau bertanya, siapa kita? Sampai Tuhan mau lakukan itu. Kita adalah orang yang dikasih Tuhan. Nah, teman-teman, yang kedua adalah setelah memahami ini, siapakah Tuhan dan siapakah kita, lalu kita menyadari bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa untuk tidak mencintai Dia. Nah, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Yaitu dinyatakan dengan melakukan perintahnya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, teman-teman lihat ya, dikatakan tanda kita mengasihi Tuhan, bagus dengan pujian, ya. Dengan pujian penyembahan, boleh. Tetapi tidak cukup, teman-teman. Dinyatakan dengan apa? Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Bukan bahwa kita melakukan tindakan ajaib. Ya, bukan. Saya bukan bilang itu salah ya. Tetapi dia menuruti perintah-perintahnya. Terus waktu bilang perintah-perintahnya apa? Dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi anak Tuhan mau berkilah. Tuhan, engkau kan Tuhan. Engkau tahan pencobaan di padang gurun. Karena Yesus Tuhan. Tidak. Dikatakan tidak berat. Buktinya apa? Nah, saya mau tanya, ada yang ingat nggak? Waktu di Taman Firdaus, di Taman Eden. Perintah Tuhan pertama kepada manusia apa? Ada yang ingat nggak? Penuhilah bumi. Ya, waktu masih berdua apa isinya? Beranak cucu. Sebelum beranak cucu apa? Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah satu pohon di antara 1.000, mungkin 10.000 pohon yang ada di taman itu. Jadi gampang kan? Satu pohon aja loh. Ya jangan dimakan. Yang lain boleh dimakan. Bukan terbalik. Yang makan yang buah pengetahuan baik dan jahat, yang lain tidak boleh dimakan. Itu berat ya. Berat itu memang. Istri saya buka restoran dari tahun 46, papanya ya. Restoran Singapura di Hayam Wuruk. Kalau tiap hari makan itu ya, nasi Hainan, lama-lama bosen dia. Dan kadang kalau saya datang ketemu dia apa? Jajan itu, beli soto, itu soto abang-abang. Waktu lihat abang-abang, saya ke belakang ya, saya juga mau beli pesen. Saya lihat dia megang kembalian ke situ, ya, pegang duit, terus untuk ambil mie lagi, bikin lagi, meracik lagi gitu ya. Kadang-kadang waktu saya cari dia nggak ada kemana. Lagi ke got, lagi kencing. Kencing juga tangannya kotor juga kan, ya. Jadi teman-teman, waduh gila, saya bilang, tega masih mau makan yang kayak begini gitu ya. Tapi itu nggak tahan, kenapa? Masa setiap harus makan di restoran. Tetapi ini di Taman Firdaus, teman-teman, begitu banyak pohon, Tuhan hanya minta satu, ya, nggak lebih. Tetapi itu jadi berat. Berat tidak itu? Tidak berat kan? Tetapi kenapa tidak dilakukan? Karena perintah Tuhan tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, di dalam doa Bapa kami, kalau kalian masih ingat ya, saya yakin pasti ingat, dikatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan yang berikut adalah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kenapa nggak terbalik? Jadilah kehendakmu di sorga seperti di bumi. Karena jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di sorga, Allah dengan kedaulatannya, kehendak Allah tidak pernah mengalami hambatan dan terus berjalan. Malaikat diutus jalan, ya, Yesus diutus jalan. Tetapi di bumi kenapa? Manusia berdosa yang tidak menyadari siapa dirinya, dan bahkan yang sudah ditebus di dalam darah Kristus pun masih mau menganggap kehendak saya lebih besar daripada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan terlalu berat untuk saya jalankan. Nah, teman-teman kasih Tuhan, kita melihat ya, yang kedua, ketiga ya, berarti mencintai Tuhan, berarti kita mencintai firman-Nya dan setia. Teman-teman, ini perlu tadi saya katakan untuk menggali dalam-dalam sebagai dasar yang kokoh menjalani kehidupan di bumi ini. Walaupun ada badai, kita tetap setia berpegang pada firman Tuhan, pada Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar kehidupan kita. Tadi saya ceritakan dengan satu anak perempuan yang umur 34 tahun itu. Pada keadaan menghadapi itu, semua yang dia nyanyikan, semua yang dia imani, seperti nggak bergerak sama sekali. Firman Tuhan yang dia pelajari semuanya buntu. Apalagi dia pelajari salah lagi. Dia bilang, saya sebagai orang pemenang, ya,
Kenapa harus mengalami ini? Dan harus mengalami sukses. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, jadi perlu mencintai firman Tuhan berarti mengenal seluruh kebenarannya. Kemudian kita lihat keempat adalah, kekristenan itu bukan sekedar religion, tapi relations. Karena itu orang Kristen harus membangun relasi yang semakin erat dengan Tuhan. Ya, hubungan semakin intim. Yaitu apa? Melalui doa, saat teduh, sehingga kita akan peka akan kehendak Tuhan. Sehingga kita semakin cinta dan rindu untuk hidup kudus dan taat. Dan ini yang saya katakan tidak bisa ditiru oleh iblis. Maka itu dia disebut diabolos atau penentang. Terakhir teman-teman adalah kita semakin sadar, ya, menyadari panggilan hidup kita sebagai orang Kristen. Yaitu untuk apa? Di dalam pertanyaan nomor 1 Westminster Catechism abad 17, itu adalah pelajaran katekisasi yang paling berwibawa. Pertanyaan pertama adalah apa? What is the chief end of man? Apakah tujuan utama hidup manusia? Jawabannya adalah untuk to glorify him forever. Untuk memuliakan dia seumur hidup. Jadi teman-teman, dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, apapun juga yang kita lakukan, baik makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Allah. Teman-teman, saya tutup dengan ini, waktu saya lihat di poster salah satu gereja, ada tulisan begini, spanduk ya, di atas mimbar. Sembahlah Allah yang kudus. Bagus gak itu? Hah? Bagus gak kata itu? Bagus ya, saya setuju, betul bagus. Dia katakan, sembahlah Allah yang kudus. Ini takut nih, kita ngomongin salah lagi ya. Jebakannya apa? Enggak ada jebakan. Cuman teman-teman, waktu dia bilang, saya setuju ini bagus sekali, sembahlah Allah yang kudus, mengingatkan jemaat untuk datang ke rumah. Tapi waktu dia bilang, agar hidup kita diberkati. Wah, ini salah lah. Sembahlah Allah yang kudus, agar hidup kita senantiasa diberkati. Benar nggak? Jadi fokusnya siapa teman-teman? Menyembah Allah yang kudus supaya apa? Hidup kita diberkati. Fokusnya adalah hidup kita. Fokusnya supaya kita dimuliakan. Padahal panggilan setiap kita, ya, kita sudah mengalami mujizat yang paling besar, yaitu dari di dalam maut binasa dipindahkan pada hidup yang kekal. Nggak ada lagi yang kita butuhkan selain apa? Hidup kita yang Tuhan selamatkan untuk memuliakan Tuhan. Sudahkah kita lakukan itu? Nah, disitulah kita harus hidup dengan dasar yang kuat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang melihat semua kelemahan dan kekurangan dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh melengkapinya dan menyempurnakannya. Terima kasih ya Bapa. Jadikanlah kami orang-orang yang bijaksana, yang boleh mendengar firman Tuhan. Dan bukan sekedar mendengar, tapi menjalankannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Jusak yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan dan sudah memberkati kita di ibadah devotion hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati untuk setiap pelayanan yang Bapak kerjakan. Kita akan mengumpulkan persembahan Bapak Ibu. Nanti pujian dinaikkan. Boleh dari yang sebelah kanan saya maju di luar untuk memberikan persembahan. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ayatnya yang kedua. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pula
Mari kita berdiri Bapak Ibu untuk doa persembahan sekaligus menutup ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarkan Tuhan Engkau yang menguduskan persembahan ini agar kiranya boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, terkhusus untuk membantu pekerjaan hamba-Mu di pedalaman Bapa, dan kiranya boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Nanti minta kesediaan Pak Yusak untuk menutup dalam doa berkat. Ya, seperti firman Tuhan berkata tadi, semua keteguhan hidup kita Bapak Ibu bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena anugerah Tuhan yang menolong kita untuk terus berharap kepada firman-Nya dan membangun hidup kita di atas dasar yang tidak tergoyahkan. Oleh karena itu, mari kita menutup pujian ini dengan ucapan syukur atas anugerah Tuhan. Kita menaikkan pujian Amazing Grace, dan nanti di bait kedua kita menyanyikan bahasa Indonesianya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sadanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Tuhan Allah Bapa di surga, di penghujung ibadah kami ini ya Bapa, kami kembali datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Kami teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami, mereka yang terkena bencana dan belum sempat dipulihkan, baik yang di Aceh dan sekitarnya, yang mengalami musibah, dan sekarang ada datang banjir, hujan yang tidak pernah henti-hentinya. Tuhan, biarlah ini tidak menghambat setiap anak Tuhan, setiap orang yang berbagian di dalam meringankan penderitaan mereka. Kiranya Tuhan yang menguasai cuaca alam semesta ini, kiranya Tuhan sendiri yang mengontrol dan mengendalikannya, sehingga upaya untuk menolong saudara-saudara kami bisa berjalan lancar dan tuntas. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang saat ini terus bergumul untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara kami, tapi masih saja menghadapi ada bawahan-bawahan orang-orang yang berusaha untuk mencari kesempatan di tengah kesempitan yang ada, yang berusaha untuk memperkaya diri. Tolonglah Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan dan lewat beberapa orang yang Tuhan pakai untuk boleh menegakkan kebenaran, dan akhirnya bangsa dan negara kami untuk masyarakat yang adil dan makmur, bukan hanya isapan jempol belaka. Bapak di surga, kami mau berdoa untuk setiap teman-teman kami Tuhan, yang baik yang di daerah maupun ada di dalam tempat ini. Tuhan tahu pergumulan mereka ya Bapak. Mungkin ketika tidak menghadapi kesulitan, tidak menghadapi pergumulan dan bencana, mereka tetap tegar. Tetapi ketika mereka menghadapi itu semua, tolong Tuhan jangan tinggalkan anak-anak-Mu. Ingatkan mereka lewat Roh-Mu yang kudus, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu ini. Baik mereka yang sedang sakit, mereka yang mengalami kemunduran iman, ataupun mereka yang di dalam pergumulan dalam pekerjaannya. Tuhan tetap ingatkan anak-anak-Mu
untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan dan penghiburan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Dan kami berdoa untuk setiap teman-teman kami yang masih menjalankan program-program yang telah ditentukan pada hari ini maupun untuk hari-hari ke depan. Tolong Tuhan pimpin dan sertai. Terima kasih ya Bapa. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus boleh senantiasa menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah Tuhan memberkati kita dan sepanjang perjalanan hidup kita, kita boleh dipakai menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai.